Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan berbagi materi yang kelima, materi bimbingan konseling kelas 10 semester 1 yang berjudul Sikap dan Perilaku Asertif. Pertama, kita akan melihat pengertian dari perilaku asertif. Asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak lain. Seseorang yang asertif memiliki kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Kemudian yang kedua, mengetahui hak mereka. Yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan. Tidak berarti merepress perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakannya kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri perilaku asertif. Ciri-ciri individu yang berperilaku asertif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengemukakan pendapat dan pikiran baik melalui kata-kata maupun tindakan. Kemudian yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga, mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Kemudian yang keempat, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Yang kelima, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Yang keenam, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Kemudian yang kedelapan, menerima keterbatasan yang ada dalam dirinya dengan tetap berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin. Sehingga baik berhasil ataupun gagal, ia akan tetap memiliki harga diri atau self-esteem dan kepercayaan diri atau self-confidence. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki sikap asertif adalah orang yang memiliki keberanian untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan hak-hak pribadinya, serta tidak menolak permintaan-permintaan yang tidak beralasan. Asertif bukan hanya berarti seseorang dapat bebas berbuat sesuatu seperti yang diinginkannya. Di dalam asertivitas juga terkandung berbagai pertimbangan positif mengenai baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang akan muncul. Alberti dan Emon menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang. Ke-10 kunci pokok tersebut adalah: yang pertama, pengungkapan diri; yang kedua, penghormatan terhadap orang lain; yang ketiga, jujur; yang keempat, langsung; yang kelima, tidak membedakan, menguntungkan semua pihak; yang keenam, verbal, termasuk isi pesan, yaitu perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, permintaan-permintaan, dan batasan-batasan. Kemudian yang ketujuh, nonverbal, termasuk gaya dan pesan, yaitu kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, jarak, waktu, kelancaran, dan mendengarkan. Kemudian yang kedelapan, bukan suatu yang universal. Yang kesembilan, bertanggung jawab secara sosial. Dan yang ke-10, dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Berikutnya akan kita bahas tentang aspek-aspek perilaku asertif yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, konten atau isi, yaitu perilaku verbal atau apa yang dikatakan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengungkapkan hak dan kesungguhan. Kemudian yang kedua, paralinguistik, yaitu
berbicara yang berbeda dari kata-kata aktual atau tata kalimat, memuat banyak arti seperti nada suara, keras lembutnya, intonasi, irama, serta sikap ragu-ragu menyampaikan informasi. Yang ketiga, perilaku nonverbal. Yang keempat, kemampuan berinteraksi. Sungguh keliru jika kita mengira bahwa bersikap asertif sama dengan tegas dalam menyatakan perasaan atau pikiran secara belak-belakan. Tak peduli orang lain menjadi kecewa atau sakit hati. Jadi selain mampu menyatakan keadaan apa adanya dalam situasi yang tepat, kita juga harus mampu memahami orang lain. Inilah ciri khas perilaku asertif. Situasi yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kita yakini tentu menimbulkan kekecewaan. Bila hal ini terlalu sering kita alami dan membuat suasana hati menjadi negatif, kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku mudah kecewa dengan keadaan yang aku alami? Tidakkah ini berarti kita lebih fokus pada faktor eksternal pada diri kita? Sementara kesehatan psikologis diketahui lebih banyak ditentukan oleh faktor internal dalam diri. Seperti konsep diri positif, berpikir positif, kecerdasan emosi, dan sebagainya. Bila memiliki konsep diri positif, kita akan merasa nyaman dengan diri sendiri dan cenderung dapat berpikir positif. Bila menghadapi orang atau situasi yang secara objektif tidak sesuai dengan norma standar kebenaran universal, lewat kecerdasan emosi, kita dapat menanggapinya dengan kepala dingin dan memahami apa yang terjadi secara menyeluruh dan memiliki respon yang tepat. Dengan demikian, hubungan dengan orang lain akan berkembang positif dan hidup terasa lebih menyenangkan. Sebaliknya, tanpa mengembangkan modalitas internal seperti itu, kita cenderung mudah kecewa dan marah. Kita bisa menyerang orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, bahkan mungkin secara fisik. Alkisah, seorang pria pemimpin sebuah perusahaan telah 10 tahun dikenal sebagai pemimpin yang pemarah dan otoriter. Ia mudah sekali menjadi marah bila menghadapi anak buah yang meminta penjelasan atas uraiannya yang sebetulnya memang sering membingungkan, yang menyanggah pandangannya, kurang menyimak saat diajak bicara, atau dianggap tidak patuh. Ia juga mudah sekali marah pada kolega yang memiliki pandangan berbeda dengan dirinya dan yang mencoba mengkritisi pandangannya. Pendek kata, ia sangat sensitif terhadap sikap orang lain yang dirasa kurang hormat dan kurang patuh. Dalam kemarahannya, seringkali tubuhnya sampai merasa gemetaran, raut wajah merah marun, kata-kata tidak terkontrol. Dengan kata lain, menyerang pihak lain, menuduh pihak lain menghinanya, memfitnahnya, menzalimi, atau mau menang sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa beradu fisik. Dalam suasana demikian, akhirnya ia justru menjadi bahan pembicaraan yang buruk. Menjadi populer dari sisi negatifnya, orang lain menjadi apatis, diam semu, dan cenderung dihindari orang lain. Untunglah dalam perjalanan selanjutnya ia memiliki kesadaran akan pentingnya memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak. Ia dapat merasakan bahwa kepemimpinannya menjadi tidak efektif karena rusaknya hubungan dengan orang lain. Dalam setengah tahun terakhir ini, ia tidak lagi memaksa orang lain untuk tunduk kepadanya dan mulai lebih terbuka menerima masukan, terutama dari para kolega dan anak buah yang ia percayai. Saat mengemukakan pendapat pribadinya kepada anak buah, belakangan ini sering memulai dengan menyatakan pujian atau persetujuan atas pandangan yang telah ia tampung sebelumnya. Akhirnya ia menjadi pribadi yang disukai dan kepemimpinannya lebih didukung. Kisah penyesuaian diri ini merupakan contoh konkret efektivitas mengubah pendekatan dari agresif menjadi asertif. Istilah asertif seringkali diartikan sebagai tegas. Bahkan orang asertif juga sering digambarkan senang berbicara belak-belakan, menyatakan pikiran dan perasaan apa adanya, tidak peduli respon orang lain. Ini merupakan gambaran yang sungguh tidak tepat. Perilaku asertif merupakan bentuk pengembangan hubungan interpersonal yang bersifat memberi, yaitu menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran secara langsung, jujur, dan dalam kesempatan yang tepat, dan juga menerima mendengarkan secara aktif apa yang menjadi kebutuhan, pikiran, dan perasaan orang lain. Bagaimanapun, tujuan perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi menjadi berjalan efektif. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang kesetaraan, kesejajaran, dan saling menghormati.
Berikut tadi adalah penjelasan materi tentang perilaku yang asertif. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.